Pernah nggak sih kita bertanya-tanya, apa sih yang membentuk jiwa sebuah tempat? Bukan cuma sejarahnya ya, tapi karakter khasnya. Hari ini, kita bakal jalan-jalan ke sebuah wilayah yang wataknya itu lahir murni dari tanah dan air, bukan dari gemerlapnya istana. Oke, coba deh kita pikirin bareng-bareng pertanyaan ini. Gimana ceritanya di jantung peradaban Jawa yang kita kenal adiluhung itu bisa muncul sebuah identitas yang terus terang egaliter dan beda banget dari citra keraton? Ini kan menarik banget ya. Dan jawabannya ternyata ada dalam satu kata ini, Banyumas. Sebuah nama yang jadi kunci buat kita ngebuka dan ngertiin semangat masyarakat yang mandiri dan jujur itu. Nah, untuk benar-benar paham sama orang-orangnya, kita harus mulai dari nama tanah kelahiran mereka. Karena di sini, nama itu bukan sekedar panggilan, tapi sebuah pernyataan, sebuah identitas yang kuat banget. Jadi, apa sih artinya Banyumas? Secara gampang, air emas. Uniknya, nama ini bukan pemberian raja atau titah dari keraton. Nama ini lahir dari pengamatan langsung terhadap alam di kaki Gunung Slamet. Air sungai Serayu yang jernih berkilauan itu dianggap sebagai sumber kehidupan, sebagai emas cair yang membawa kemakmuran. Dan kutipan ini, wah pas banget buat nangkep esensinya. Identitas Banyumas itu akarnya kuat di lingkungannya, di alamnya, bukan di surat keputusan kerajaan. Ini cerita tentang sebuah komunitas yang nemuin kekuatannya sendiri, langsung dari sumbernya. Sekarang kita geser sedikit ya, kita bakal lihat gimana karakter unik ini ditempa lewat sebuah keputusan besar. Sebuah pilihan buat melepaskan diri dari cara-cara lama. Ini adalah kisah tentang kelahiran sebuah identitas. Oke, ceritanya gini. Awalnya, pusat kekuasaan daerah ini ada di Kadipaten Wirasabah. Di sana, ada tokoh namanya Raden Joko Kaiman. Nah, dia ini ngadepin intrik dan politik istana yang, ya, panas banget. Daripada kejebak di konflik itu, di tahun 1582, dia ngambil langkah yang super berani. Dia pindahin pusat kekuasaan dan mendirikan daerah baru. Inilah momen lahirnya Banyumas yang mandiri. Jadi, pindahnya dari Wirasabah ke Banyumas ini bukan sekedar pindah lokasi loh. Ini adalah sebuah pernyataan ideologis. Kayak bilang, kami memilih pergi dari hiruk-pikuk politik keraton untuk membangun sesuatu yang baru, yang mandiri, yang punya karakter sendiri. Selanjutnya, kita akan lihat gimana jarak yang lumayan jauh dari pusat-pusat kekuasaan besar kayak Kesultanan Mataram justru bikin semangat mandiri ini jadi makin subur dan berkembang jadi sebuah budaya yang, ya, beda banget. Dan inilah salah satu hasil yang paling kentara, yang bisa kita dengar sampai sekarang. Budaya ngapak. Penting buat dicatat, ngapak ini bukan sekadar dialek atau logat bicara. Ngapak itu cerminan nilai-nilai masyarakatnya. Bahasa yang apa adanya, to the point, dan gak kenal basa-basi feodal. Ini adalah bahasanya kesetara. Sifat-sifat ini, lugas, egaliter, anti-feodal, cablaka yang artinya terus terang, dan blakasuta yang artinya jujur, ini semua udah kayak DNA budayanya orang Banyumas. Dan semuanya nyambung banget sama budaya ngapak tadi. Karena saat kita bicara setara, kita juga membangun masyarakat yang setara. Tentu aja, punya karakter sekuat ini pasti ada ujiannya kan? Nah, sekarang kita lihat gimana semangat ini diuji waktu berhadapan dengan tekanan dari luar. Dari zaman kolonial sampai perjuangan kemerdekaan. Perlawanan Banyumas itu bentuknya unik, bukan soal pertempuran kolosal yang tercatat di buku-buku sejarah. Perlawanan mereka itu lebih ke ekspresi jati diri mereka. 1. Mereka mati-matian mempertahankan cara hidup mereka dari campur tangan luar. 2. Solidaritas antar warga desanya itu kuat banget. Dan 3. Pas zaman revolusi, mereka ngasih dukungan logistik dan gerilya yang cerdas dan strategis. Oke, dari masa lalu, sekarang kita lompat ke masa kini. Kita lihat yuk gimana sejarah yang dalam ini terus ngebentuk Banyumas yang modern. Warisan ini nggak hilang loh, dia cuma bertransformasi. Sampai hari ini, semangat Banyumas itu hidup banget di keseniannya. Kayak ebek atau kuda lumping, tarian lengger, juga musik calung. Kota utamanya, Purwokerto, juga terus berkembang. Tapi yang paling penting, nilai-nilai kejujuran dan keterus-terangan, cablaka dan blakasuta, itu tetap jadi jiwanya masyarakat di sana. Jadi, ini dia nih bahan renungan buat kita semua. Kisah Banyumas ini seakan ngajarin kita soal kekuatan yang lahir dari kesederhanaan dan kejujuran. Di tengah dunia yang seringkali menilai dari penampilan, yang penuh kemegahan semu, jangan-jangan kekuatan yang paling sejati itu justru datang dari keberanian buat jadi diri sendiri apa adanya. Gimana menurut kalian?